Ukuran prestasi sebuah mesin refrigerasi biasanya diukur dengan koefisien of performance (COP). COP didefinisikan sebagai rasio antara panas dan dihapuskan dari ruang yang didinginkan dengan energi yang digunakan untuk menjalankan mesin tersebut. Semakin tinggi nilai COP, semakin efisien mesin refrigerasi tersebut. Nomor 2. Coefficient of performance (COP). Carnot mengacu pada rasio antara panas dan dihapus oleh sistem pendingin yang pekerjaan yang dilakukan oleh sistem tersebut dalam batas suhu tertentu sesuai dengan siklus Carnot. COP aktual di sisi lain adalah rasio antara panas yang dihapus oleh sistem pendingin dengan daya listrik yang digunakan untuk mengoperasikan sistem tersebut. Efisiensi refrigerasi adalah rasio antara panas yang dihapus dari ruangan yang didinginkan dengan daya listrik yang digunakan oleh sistem pendingin. Dalam sistem refrigerasi, kompresi uap superheated merujuk dengan kondisi uap refrigeran setelah melewati titik jenuhnya dengan meningkatkan suhunya lebih dari suhu jenuh. Sebaliknya, subcooled merujuk pada kondisi di mana refrigeran cair memiliki suhu di bawah suhu jenuhnya. Keduanya dapat mempengaruhi efisiensi keseluruhan sistem refrigerasi dan kinerjanya. Rasio kompresi adalah perbandingan tekanan tinggi dan rendah pada siklus kompresi dalam sistem pendingin. Efek refrigerasi adalah jumlah panas yang dihilangkan dari ruang yang didinginkan. Kapasitas pendinginan adalah jumlah panas yang dapat dihapus oleh pendingin dalam suatu waktu. Kalor dibuang di kondenser adalah jumlah panas yang dilepaskan saat refrigeran melalui kondensasi. Kapasitas pemanas adalah kemampuan penukar panas untuk menambah panas ke ruang yang dipanaskan. Kerja kompresor adalah energi yang dibutuhkan untuk mengompres refrigeran dan mendorongnya melalui sistem. A. Tekanan kerja berlebih dapat menyebabkan komponen sistem seperti kompresor bekerja di luar batas desainnya, meningkatkan risiko kegagalan dan merusak komponen-komponen lainnya. B. Kekurangan refrigeran dapat mengakibatkan penurunan efisiensi di sistem dan bahkan menyebabkan kerusakan pada kompresor dengan kurangnya pendinginan. C. Adanya kondensabel gas dalam sistem dapat menyebabkan penurunan efisiensi di sistem dan meningkatkan tekanan kerja karena gas-gas tersebut tidak dapat mengalami kondensasi seperti refrigeran. Di peningkatan temperatur lingkungan dapat menyebabkan peningkatan beban kerja pada sistem pendingin dan mempengaruhi efisiensinya. E. Penurunan tekanan evaporasi dapat menyebabkan penurunan kapasitas pendinginan sistem dan mengakibatkan penurunan efisiensi kerja kompresor. Ada beberapa jenis kompresor antara lain kompresor piston, kompresor sentrifugal, kompresor rotari, kompresor scroll, dan kompresor aksial. Kompresor piston menggunakan gerakan piston untuk menekan udara, sentrifugal menggunakan roda sentrifugal untuk meningkatkan tekanan udara, kompresor rotari menggunakan elemen berputar seperti skrup atau roda lapis yang menyusutkan udara. Kompresor scroll memanfaatkan gerakan spiral untuk menyusutkan udara. Kompresor aksial menggunakan bilah-bilah seperti baling-baling pesawat dan untuk menyusutkan udara. A. Piston displacement adalah volume total yang dipindahkan oleh piston dalam satu siklus kerja. B. Efisiensi volumetrik merupakan rasio antara volume aktual yang masuk atau keluar dari ruang bakar mesin dengan volume ideal seharusnya masuk atau keluar dalam satu siklus. C. Clearance factor pada kompresor adalah rasio antara volume ruang kosong clearance volume dengan volume total silinder. Hubungan antara volume refrigeran yang dikompresi dan kerja yang dilakukan oleh kompresor dapat dijelaskan oleh hukum Boyle. Pada termodinamika, hukum Boyle menyatakan bahwa suhu tetap tekanan gas inverse proporsional dengan volumenya. Ketika kompresor mengurangi volume refrigeran, tekanan pada sistem meningkat. Kompresor memiliki beberapa fungsi, termasuk meningkatkan tekanan udara, mengurangi volume udara, dan menyediakan aliran udara yang diperlukan untuk berbagai aplikasi, seperti mesin industri, sistem pendingin, dan alat-alat pneumatik. Kompresor bekerja dengan menghisap udara atau gas melalui saluran masuknya, lalu menekan secara memampatkan secara mekanis sehingga meningkatkan tekanan
Proses ini meningkatkan energi kinetik partikel udara, membuatnya lebih padat dan meningkatkan tekanan. Tekanan yang dihasilkan memungkinkan udara atau gas yang untuk digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem pendingin, peralatan pneumatik, atau pengoperasian mesin industri.